Halo semua, selamat datang di presentasi kami dari kelompok 2. Presentasi kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi yang diampu oleh Ibu Nova Octavia, SKM MPH. Hari ini kami akan membahas mengenai malformasi kongenital pada sistem syaraf, khususnya hidrosefalus. Saya Alifiana Zokabila dan bersama rekan-rekan saya Indah Nurul Marifah dan Nazah Laili Al-Fatihah akan mengupas tuntas terkait kondisi ini. Mari kita mulai dengan pengertian. Hidrosefalus adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan volume cairan cerebrospinal atau CSS di dalam ventrikel otak. Hal ini menyebabkan pelebaran ventrikel dan peningkatan tekanan di dalam kepala atau intrakranial. Kondisi hidrosefalus ini bisa bersifat kongenital, yaitu bawaan sejak lahir atau bisa juga didapat setelah lahir karena berbagai faktor. Apa saja sih penyebab hidrosefalus itu? Ada loh beberapa penyebab utama, salah satunya adalah stenosis aqueductus sylvie, yaitu penyempitan saluran antara ventrikel otak ketiga dan keempat. Penyebab lain termasuk malformasi Chiari, di mana perpindahan bagian otak kecil ke bawah tulang belakang, serta Dandy-Walker malformasi, yaitu kelainan perkembangan otak kecil dan ventrikel keempat. Selain itu, infeksi intrauterin seperti toxoplasmosis, rubella, CMV, atau herpes yang sering disebut TORCH juga dapat menjadi penyebab. Kelainan genetik atau kromosom seperti spina bifida atau sindrom tertentu juga dapat memicu hidrosefalus. Selanjutnya, kita bahas tanda dan gejalanya ya. Pada bayi, tanda yang paling menonjol adalah pembesaran kepala yang progresif. Ubun-ubun depan akan terlihat menonjol dan terasa tegang, serta satu rak kranium atau celah antar tulang tengkorak akan melebar. Tanda lain yang khas adalah sunset eye sign, di mana bola mata bayi mengarah ke bawah. Bayi juga bisa menunjukkan iritabilitas, muntah, tidur berlebihan, atau keterlambatan perkembangan motorik. Yang selanjutnya, kita bahas tanda dan gejala pada anak. Pada anak-anak yang lebih besar, gejalanya meliputi sakit kepala, mual, muntah, serta gangguan penglihatan. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan berjalan atau gangguan koordinasi, serta perubahan perilaku atau kognitif. Hidrosefalus dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama adalah hidrosefalus non-communicans atau obstruktif. Ini terjadi karena adanya hambatan pada aliran CSS, misalnya akibat stenosis aqueductus. Jenis yang kedua adalah hidrosefalus communicans, di mana tidak ada hambatan aliran CSS, namun terjadi gangguan reabsorpsi oleh villi arachnoid. Ada juga hidrosefalus ex vacuo, yaitu pembesaran ventrikel yang terjadi sekunder akibat atrofi otak, dan biasanya tidak disertai peningkatan tekanan intrakranial. Yang terakhir, normal pressure hidrosefalus atau NPH. Umumnya terjadi pada dewasa lanjut dan kurang relevan untuk malformasi kongenital. Untuk menegakkan diagnosis, dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan fisik meliputi pengukuran lingkar kepala untuk mendeteksi mikrosefalus atau makrosefalus, pemeriksaan neurologis serta palpasi ubun-ubun dan sutura kranium, refleks dan tonus otot juga dievaluasi. Untuk pemeriksaan penunjang, USG kepala dapat dilakukan pada bayi yang ubun-ubunnya masih terbuka. CT scan atau MRI otak sangat penting untuk visualisasi ventrikel, melihat adanya obstruksi dan mendeteksi malformasi. Fungsi lumbal jarang digunakan untuk diagnosis, namun dapat membantu dalam evaluasi tekanan CSS. Penata laksanaan hidrosefalus umumnya melibatkan terapi bedah. Yang paling umum adalah ventrikuloperitoneal atau pipisan, yaitu pemasangan selang dari ventrikel otak ke rongga peritoneum untuk mengalirkan CSS. Pilihan lain adalah endoskopi third ventriculostomy atau ETP, di mana lubang kecil dibuat di dasar ventrikel ketiga untuk aliran CSS alternatif, terutama pada kasus stenosis aqueductus. Selain bedah, terapi medis dengan obat-obatan seperti acetazolamid atau furosemid dapat diberikan, namun hanya untuk jangka pendek atau sementara. Setelah tindakan, rehabilitas dan pemantauan sangat penting. Ini meliputi pemantauan perkembangan neurologis dan psikomotor, serta terapi fisik, okupasi, dan bicara bila diperlukan untuk mendukung perkembangan anak. Kesimpulan, hidrosefalus adalah kondisi serius yang ditandai dengan penumpukan cairan cerebrospinal di ventrikel otak.
yang menyebabkan pembesaran ventrikel dan peningkatan tekanan intrakranial. Kondisi ini bisa kongenital atau didapat dengan penyebab bervariasi seperti kelainan struktural otak, infeksi, atau kelainan genetik. Tanda dan gejalanya berbeda tergantung usia dan diklasifikasikan menjadi non-komunikans, komunikans, ex vacuo, dan NVH. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dan penunjang seperti USG, CT scan, atau MRI. Penanganan utamanya adalah dengan terapi bedah seperti Vivescan atau ATP, dibantu dengan obat-obatan sementara dan rehabilitas jangka panjang. Deteksi dan penanganan dini sangat krusial untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.